Sobat Gen Z, gimana kabar lo hari ini? Gue doain semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Mengingat kondisi saat ini pandemi masih belum selesai. Dan masih banyak nih pembatasan sosial yang dilakukan di luar sana. Kayak sekolah dan kuliah yang masih online. Sebagian masih ada yang kerja dari rumah. Dan ya perbelanjaan juga masih dibatasin. Tapi buat kalian yang mau beraktivitas di luar, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, balik lagi ke podcast Tak Kenal Maka Tak Sayang. Ini dia podcast Dengerin Aja dengan gue Nike dan ada partner gue. Hai Sobat Gen Z, kenalin gue Catherine. Hai Catherine, ngomong-ngomong lo lagi sibuk apa nih sekarang? Kan lo sebagai mahasiswa angkatan corona, jadi selain kuliah online lo biasanya ngapain aja sih? Gila sih, ini sebenarnya pertanyaan yang paling gue benci sejagat raya, tau gak? Loh, memangnya kenapa tuh? Ya karena gue mikirnya gini, sibuk menurut gue belum tentu sibuk menurut orang lain gitu loh. Karena kita kan gak bisa mendefinisikan sibuk itu sama gitu kan. Nah, justru itu. Karena lo punya kesibukan versi lo sendiri, lo bisa nih share ke Sobat Gen Z yang lagi dengerin podcast ini sekarang. Oke deh, karena lo maksa, jadi kayak mau gak mau gue harus cerita kan ya. Jadi sebenarnya aktivitas gue tuh gak jauh beda sama orang lain. Sebagai mahasiswa ya gue kuliahnya online, itu pun biasanya gue juga ketiduran. Wah parah sih. Ya gak cuma itu juga sih, sebagai wanita dan anak yang baik untuk orang tua gue juga ngelakuin tugas negara. Kayak misalnya nyapu, ngepel, nyuci, masak. Ya karena gue orang Jawa nih, gue biasanya nyebutnya tuh rese-rese gitu loh. Ternyata lo orang yang lumayan rajin juga ya. Bisa dibilang gitu sih. Tapi walaupun kelihatannya cuma 2 aktivitas itu, rasanya cukup melelahkan banget buat gue cuy. Soalnya gimana ya, dulu tuh gue termasuk orang yang aktif banget organisasi. Jadi kayak setelah lulus SMA dan ada corona yang mengharuskan gue di rumah aja, itu tuh rasanya kayak kaget banget gitu. Apalagi ditambah gue harus bersih-bersih rumah yang semua-muanya gue sendiri yang ngelakuin. Karena kan orang tua gue sibuk kerja gitu ya. Belum lagi status gue sebagai mahasiswa yang harus mikirin kuliah beserta tugas-tugas yang bikin gue suka kewalahan banget. Tapi walaupun gitu, gue juga tetap berusaha untuk meraih pencapaian di luar itu semua. Kayak misalnya gue ikut lomba, tapi gak terlalu banyak juga sih. Iya sih. Jadi kalau kita ngomongin tentang kesibukan atau produktivitas saat di rumah aja, pasti gak akan jauh-jauh dari kegiatan kayak Zoom, webinar, dan aktivitas kayak yang ngomongin tadi. Atau sekedar aktivitas sederhana yang biasa orang lakuin kayak bangun pagi, kerja, belajar online, dan lain-lain. Tapi lo pernah gak sih Kat ngerasa bosen dengan aktivitas lo yang gitu-gitu aja? Apalagi yang lo lakuin adalah sebuah keterpaksaan demi memenuhi standar orang lain, atau bahkan karena ya keadaan sendiri. Ya ampun cuy, ya pernah banget lah. Sering malah. Ya gimana, karena gue tuh sebenarnya pribadi yang takut banget jadi orang yang dianggap biasa-biasa aja. Apalagi sampai dinilai gagal sama orang lain. Kayak sumpah takut banget. Makanya kenapa gue tuh kayak maksain diri gue sendiri untuk bisa menyesuaikan standar kebanyakan orang. Padahal gue tuh udah ngerasa nyaman dan puas sama semua pencapaian yang udah gue lakuin sejauh ini. Tapi gak tahu ya, namanya perasaan-perasaan kayak gitu kan tetap aja muncul walaupun kita juga gak pengen perasaan itu muncul. Ya gak sih? Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sih sebenarnya ya gak jauh beda sama apa yang lo rasain. Apalagi kalau ngeliat teman-teman sendiri yang punya mimpi, punya ambisi yang gede, gue jadi mempertanyakan ke diri gue sendiri gitu. Kira-kira udah ngejalanin hidup gue dengan benar gak ya? Ditambah dengan kondisi sekarang ya banyak waktu luang, gue jadi lebih mikir gitu. Kalau anak-anak milenial sekarang sih bilangnya overthinking. Nah kan, berarti kan kayak bukan cuman gue doang yang ngerasain di dunia ini gitu loh. Lo juga kan? Iya, jelas dong. Dan jangan-jangan para pendengar podcast dengerin aja juga banyak nih yang berada di posisi kita saat ini gitu kan. Tapi gini, walaupun kita ngerasain hal yang sama,
sebenarnya kita juga nggak bisa nyalahin orang-orang yang punya ambisi sangat tinggi itu. Karena kan bagus gitu ya. Tapi di sisi lain, kita juga harus mikir, gak apa-apa kok kalau kita tuh gak punya ambisi yang tinggi. Karena pada akhirnya yang patut kita pertanyakan adalah, kita tenang gak? Kita nyaman gak? Kita damai gak dengan semua yang udah kita lakuin itu? Ya walaupun jujur cuy, sebenarnya gue pun juga masih berat banget untuk ngelakuin semua itu. Tapi di masa pandemi ini kayak gue lebih fokus ke kondisi mental gue sih. Jadi kayak gimana cara gue melihat realitas dunia yang begitu gemerlap, melihat pencapaian orang yang suka bikin gue insecure sendiri. Dan sebenarnya gue ini sering ngerasa kesepian. Banyak banget struggle yang terjadi di dalam diri gue selama pandemi ini yang bikin gue jadi down, tau gak sih? Tapi di masa pandemi ini tuh gue bener-bener jadi lebih kenal malahan sama diri gue sendiri. Dan kayak jadi tahu kedepannya tuh gue mau ngapain gitu loh. Jadi kayak lebih memberikan afirmasi ke diri gue sendiri bahwa semua orang itu ada masanya. Dan sekarang ini kalau bukan waktu lo, bukan masa lo, yakin deh suatu saat bakal ada masa lo berada di tempat itu gitu loh. Dan yang paling penting yang harus lo lakuin adalah jalanin semua yang ada di depan mata lo, nikmatin, pelajarin, dan menangkan. Karena yang sebenarnya patut kita menangkan itu bukan standar mayoritas manusia, tapi kayak lebih ke bagaimana kita bisa memenangkan diri dan pikiran-pikiran kita sendiri. Bener gak sih? Wah, keren sih. Kali ini gue setuju banget sama pendapat lo. Untuk apa kita ngelakuin hal yang sebenarnya gak bikin kita nyaman, gak bikin happy, yang akhirnya kita gak bisa enjoy dengan apa yang udah kita bikin, udah apa yang kita buat. Intinya sih setiap orang punya cara dan definisi produktif mereka masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan, apalagi ngebandingin nih sama orang lain. Bener banget. Nah, buat Sobat Get Z yang lagi dengerin podcast ini, kita berdua punya tips nih, gimana caranya supaya kita tetap produktif. Tapi kita juga tetap bisa ngerasain happy, apalagi di masa sekarang ini. Apa coba? Nah, yang pertama itu kita harus enjoy. Kenapa? Kita itu harus enjoy sama apa yang mau kita kerjain dulu nih. Jadi lo bakal ngerasa seru aja gitu pas waktu ngerjainnya. Dan gak sadar tiba-tiba ternyata waktunya udah habis aja. Tahu-tahu misal nih lo lagi ngerjain tugas, lagi di coffee shop, terus lo sambil dengerin musik. Jadi lo ngerasa nyaman aja dan tahu-tahu udah malam aja. Dan tahu nggak sih Kat? Dalam psikologis biasanya itu disebut fenomena flow. Apa tuh? Nah, nggak tanggung-tanggung nih Kat. Ada riset yang dibuat oleh McKinsey. Itu nunjukin kalau misalnya lo dalam kondisi flow bisa memicu produktivitas lo bahkan naik sebanyak 500% loh. Wow, gila sih. Terus kalau tips selanjutnya nih dari gue ya, kita harus mulai nih untuk mengerjakan hal-hal kecil. Gak perlu yang langsung hal-hal besar gitu, gak perlu kayak yang terlalu membebani kita gitu, gak perlu cuy. Kayak lebih yang kecil-kecil aja tapi tuh ngebantu kita tiap harinya. Kayaknya seperti apa gitu? Mungkin lo bisa kasih contohnya nih buat teman-teman. Oke, misalnya kayak bangun pagi sesuai jadwal ya pastinya. Kayak olahraga, nonton video yang bermanfaat, mandi, jangan lupa mandi guys, beribadah, tidur tepat waktu, dan lain-lain. Hal itu emang sepele banget sih, tapi kan itu tuh sangat penting buat diri kita. Sadar gak sadar pasti itu penting loh buat kita, ya gak sih? Jelas banget dong. Dan kita tuh juga gak boleh nih terlalu keras sama diri kita sendiri. Jangan maksain guys. Nah bener banget nih, akhir-akhir ini tuh banyak orang yang terlalu memaksakan tapi dia lupa gitu. Sampai akhirnya tuh ya bisa nimbulin masalah baru kan. Dan masalahnya tuh bukan muncul buat diri kita sendiri tapi juga bisa buat orang lain. Ya setuju banget sih, bener sih. Nah mungkin itu dia beberapa tips yang bisa kita sharing ke kalian semua. Dan sebenarnya gak cuman ke kalian aja sih, karena kita juga masih belajar ya kan. Bener banget, kita masih punya banyak kurangnya sih. Ya bener banget. Oh iya nih teman-teman, sebagai penutup, gue mau ngucapin happy anniversary buat Winsuka TV. Semoga sukses selalu dan makin banyak ngebuat karya-karya lainnya. Kalau lo ada nggak doa buat Winsuka TV nih? Oke,
Kalau gue sih cuman mau ngucapin panjang umur dan sehat selalu untuk orang-orang baik di balik kerennya Uwin Sukativi. Wow, aminin dong. Amin. Oke, ya udah guys, segitu aja podcast dari kita. See you next time and Bye bye.